Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai himpunan, yakni himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota himpunan atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Maksudnya, himpunan semesta ini adalah segala sesuatu, hal, atau semua benda atau objek yang sedang kita bicarakan. Misal, kita membuat sebuah himpunan yang anggotanya mobil, pick up, sepeda motor, dan bajai. Maka bisa kita buat himpunan semestanya adalah himpunan kendaraan bermotor. Biasanya himpunan semesta ini dilambangkan dengan huruf S besar, ini ya. Nanti untuk lebih jelas mengenai himpunan semesta bisa kita bahas di diagram Venn. Diagram Venn adalah berupa gambar untuk menyajikan sebuah data himpunan. Jadi diagram Venn ini nanti kita akan menggambar sebuah diagram yang di dalamnya itu merupakan sajian dari sebuah data himpunan atau beberapa data himpunan. Diagram Venn ini biasanya bentuknya persegi panjang, ya. Untuk lebih jelas kita bisa mulai dengan sebuah contoh untuk menggambar diagram Venn. Ini contohnya, gambarlah diagram Venn dari data himpunan berikut. Nah, ini data himpunannya. Kita mempunyai himpunan semesta, yaitu bilangan asli dari angka 1 sampai angka 10. Dari himpunan semesta ini, kita akan membuat sebuah himpunan atau membuat kelompok. Tentunya anggotanya hanya antara angka 1 sampai angka 10. Misal kita buat sebuah himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita buat lagi himpunan yang lainnya, misalnya himpunan B dengan anggotanya 5, 6, 7, 8, dan 9. Sekarang kita coba buat contoh diagram Venn-nya seperti ini. Bentuk umum diagram Venn itu dia berupa kotak, ya, yang di pojok kiri atasnya tertulis huruf S yang menandakan ini adalah himpunan semesta. Jadi angka 1 hingga angka 10 ini semuanya akan tertulis di dalam kotak ini. Dan setiap anggotanya, setiap angka ini hanya boleh ditulis satu kali saja dalam kotak S ini atau kotak semesta ini. Kemudian di dalam kotak S ini ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Gitu ya. Ini himpunan A. Kita buat lingkaran, artinya segala anggota A itu akan masuk di dalam lingkaran A. Jadi yang bukan anggota A nggak boleh atau tidak boleh yang berada di dalam lingkaran A. Kemudian himpunan B kita buat lingkarannya, segala anggota B, semua anggota B itu posisinya nanti ada di dalam lingkaran B. Kita coba mulai dulu dari angka 1. Ini angka 1, apakah ada di A? Nggak ada, ya. Di B juga tidak ada. Berarti posisi angka 1 ini dia tidak berada dalam A, juga tidak berada dalam B, tapi di luar saja. Seperti ini, ya. Nah, ya, ini posisi angka 1 ini berada di luar lingkaran A, juga di luar lingkaran B, karena angka 1 ini tidak ada masuk dalam anggota A, juga tidak masuk dalam anggota B. Kemudian lanjut ke angka 2. Angka 2 ini kalau kita cek, kita lihat itu ada di dalam anggota A ini. Jadi
angka 2 ini posisinya ada dalam lingkaran A. Sini ya, dalam lingkaran A. Artinya angka 2 ini masuk dalam anggota A. Sementara di B gak ada. Dan angka 3 ini, angka 3 juga masuk ke dalam lingkaran A karena ini jelas di sini ya. 2, 3. Juga angka 4. Angka 4 itu masuk dalam lingkaran A karena angka 4 ini juga merupakan anggota dari himpunan A. Ya. Angka 5 ini dan angka 6. Nah, ini nanti kita lihat dulu. Angka 5 dan angka 6 di himpunan A ada, di himpunan B juga ada. Nah, jadi gimana ini menuliskannya? Apakah harus ditulis 2 kali? Angka 5 di sini, kemudian di sini juga angka 5, angka 6 di sini, terus ini angka 6. Nggak boleh ya. Karena syarat untuk menulis diagram pen itu hanya cukup 1 kali saja anggotanya ditulis. Sementara kalau ini ditulis 2 kali. Sementara kita lewati dulu angka 5 dan 6, nanti terakhir kita buat solusinya. Untuk angka 7, nih angka 7. Angka 7 di himpunan A nggak ada, tapi ada di himpunan B. Berarti angka 7 posisinya itu ada di dalam lingkaran B. Ya. Angka 8 ini juga ada di dalam B, tapi tidak ada di dalam A. Ya. Dan angka 9 itu masuk dalam lingkaran B. Ya. Dan terakhir angka 10. Ternyata angka 10 di dalam A tidak ada angka 10, di dalam B juga tidak ada angka 10. Berarti posisi angka 10 itu berada di luar. Di luar lingkaran A juga berada di luar lingkaran B. Posisinya sama seperti angka 1. Ya, ada di luar dia. Nah, sekarang kita kembali ke ini. Angka 5 dan 6. Tadi yang kita belum dapat solusinya ya. Gimana caranya? Cara mengakalinya gini. Untuk himpunan A dan B yang mempunyai masing-masing lingkaran, lingkarannya bisa kita pindah. Lingkarannya bisa kita rapatkan, kita himpitkan sehingga mempunyai irisan. Seperti ini ya. Ya. Bisa dilihat ya, kita ulang. Ya, ini. Jadi, angka 5 yang ada di A juga ada di B, itu bisa kita tulis 1 kali saja di dalam diagram pennya dengan posisi lingkaran seperti ini. Posisi 5 ini ya. Ini 6 juga sama. Ya. Jadi posisi angka 5 dan angka 6 ini ada di tengah-tengah. Jadi walaupun ditulis 1 kali, tapi 5 dan 6 ini bisa masuk 2 himpunan sekaligus. Bisa kita lihat, ini anggota A 2, 3, 4. Lihat, angka 5 dan angka 6 itu masuk dalam lingkaran A. Begitu juga dengan anggota B. Angka 5 dan angka 6-nya juga masuk dalam lingkaran B. Ya, jadi seperti ini cara mengakalinya ya. Ya, seperti inilah tampilan diagram pen dari contoh soal ini. Cukup mudah ya untuk membuat diagram pen. Nggak terlalu ada hitung-menghitung di sini karena memang kita belum masuk ke materi hitungan. Ini hanya pengenalan saja dulu, pengenalan diagram pen. Sebenarnya banyak dari bentuk lingkaran-lingkaran yang ada di dalam diagram pen ini nanti. Untuk contohnya seperti ini, kita buat seperti ini lingkarannya. Ini ya, sama ya. Nanti ada juga biasanya gini dia. Nah, lingkarannya saling lepas gini, seperti awal tadi. Atau yang 3 himpunan, ini contohnya cuma 2 himpunan. Nanti biasanya dalam soal ada yang 3 himpunan, bisa aja begini nanti bentuk lingkarannya, atau bisa juga begini nanti ya, seperti 3 roda gini ya, tergantung nanti kasus soalnya. Ini untuk kasus soalnya lingkarannya yang seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Begini solusi cara mengakali angka 5 dan angka 6 yang berada di 2 himpunan sekaligus. Jadi lingkaran himpunannya bisa kita mepetkan seperti ini. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke komplement himpunan.
Komplement himpunan maksudnya adalah yang bukan termasuk anggota himpunan. Komplement ini artinya yang bukan, ya. Biasanya komplement ini dilambangkan dengan C. Ini ya. Tapi C-nya ini berupa pangkat. Jadi misalnya ada himpunan A pangkat C nanti komplementnya, ya. Untuk lebih jelasnya nanti ini langsung kita berikan contoh soal. Ini kita menggunakan contoh soal yang sama seperti membuat diagram pen tadi, ya. Ini diagram pen yang kita buat tadi. Pertanyaannya, tentukan komplement dari himpunan A dan tentukan komplement dari himpunan B. Berarti ada dua pertanyaan, komplement A dan komplement B. Komplement A itu dilambangkan seperti ini. A pangkat C, artinya komplement dari himpunan A atau yang bukan himpunan A. Ya, kemudian ada juga B pangkat C, ini artinya komplement dari himpunan B atau yang bukan anggota B. Kita lihat di sini, anggota himpunan A itu adalah semua angka-angka yang termasuk di dalam lingkaran A. Nah, ini saya beri arsiran kuning, artinya yang berada di dalam arsiran kuning ini, inilah anggota A. Sementara yang ditanyakan itu adalah komplement, artinya yang bukan. Berarti yang bukan himpunan A yang berada di luar lingkaran A, yaitu 1, 7, 8, 9, dan 10. Atau seperti ini penulisannya, ya. Maka A pangkat C atau A komplement sama dengan anggotanya 1, 7, 8, 9, dan 10. Ya, seperti itu. Sekarang komplement dari himpunan B sama seperti A tadi. Berarti komplement dari himpunan B adalah anggota-anggota yang bukan termasuk anggota B. Kita lihat di sini, anggota B itu adalah angka yang berada dalam lingkaran B. Di sini saya beri arsir warna biru. Jadi yang warna biru ini adalah kelompok anggota B. Jadi otomatis yang bukan kelompok anggota B atau B komplement itu yang berada di luar lingkaran B. 2, 3, 4, 1, 10. Tapi kita biasakan menulisnya secara terurut, dimulai dari yang terkecil dulu. 1, 2, 3, 4, dan 10. Jadi seperti ini. Ya, demikian tadi penjelasan dari 3 submateri kita mengenai himpunan semesta, diagram pen, dan komplement himpunan. Himpunan semesta itu adalah himpunan topik pembicaraan yang sedang kita bicarakan. Tadi sudah contoh soal, himpunan semestanya itu 1 sampai 10. Kemudian diagram pen ini adalah berupa diagram atau gambar yang bisa menyajikan sebuah himpunan. Yang komplement himpunan ini adalah tadi yang bukan. Kalau komplement himpunan A berarti yang bukan anggota A. Kalau komplement himpunan B berarti yang bukan anggota B. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.